Oke. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu Dewan Juri, serta rekan-rekan peserta dan dosen pendamping Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-34 tahun 2021. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan Dewan Juri untuk memperkenalkan. Kepada Dewan Juri, kami persilahkan waktunya. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara dan saudari-saudari peserta PIMNAS program PKMK ya. Jadi saya sebagai salah satu juri, perkenalkan nama saya Budi Haryono. Demikian Pak Rimbawan. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Wika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, senang sekali bisa bertemu di forum ini, Mas Mbak mahasiswa yang sudah hadir di sini dan juga Bapak Ibu dosen pendamping. Perkenalkan, nama saya Triwika Ningrum, menjadi salah satu juri di kelas PKMK 4. Terima kasih. Silakan Pak Rimbawan. Baik, terima kasih Ibu Wika ya, dan Pak Budi, adik-adik dan Bapak Ibu dosen pendamping. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimbawan. Kita semua bertiga akan menjadi juri untuk adik-adik semua hari ini. Kita rileks saja ya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dari pertemuan ini kita lebih banyak mengklarifikasi nanti bersama-sama. Terima kasih kesempatan saya berikan kepada Mbak Gebi sebagai host. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gebi dan rekan saya Firda yang akan bertindak sebagai moderator pada hari ini. Semoga rekan-rekan dan Dewan Juri dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Sebelum memulai presentasi, akan saya ingatkan kembali untuk mengecek mikrofon, kamera, dan share screen dari masing-masing peserta yang akan presentasi nantinya. Saya juga mengingatkan untuk merename nama sesuai dengan ketentuan yang ada di kolom chat. Saya ingatkan kembali untuk masing-masing kelompok memiliki waktu presentasi selama 30 menit. Untuk 5 menit dipergunakan sebagai mempersiapkan presentasi, baik itu share screen, mikrofon, dan kamera anggota. 10 menit berikutnya akan digunakan untuk presentasi, dan 15 menit terakhir untuk sesi diskusi tanya-jawab oleh Dewan Juri. Untuk memulai presentasi hari ini akan kita gunakan random picker yang nantinya akan di-share oleh rekan saya, dan ini merupakan aplikasi, jadi nanti kita akan memulai secara acak. Kepada rekan saya persilahkan untuk memutar random picker-nya. Baik, untuk kelompok pertama yang akan presentasi hari ini dengan nomor urut 18, dengan nama Ketua Kelompok Nur Afinda. Untuk Nur Afinda, kami persilahkan selama 5 menit menyiapkan presentasinya. Presentasi akan dimulai pada menit ke-25. Terima kasih. Saya akan mengulang kembali untuk presentasi pada hari ini dengan nomor peserta 18 dengan Ketua Kelompok Nur Anissa Wulandari dari Universitas Jenderal Sudirman. Kami persilakan waktu dan tempatnya untuk melakukan pengecekan share screen, pengecekan mikrofon, dan pengecekan kamera. Terima kasih.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri. Kak Dewi sebagai host, izinkan tim kami untuk melakukan pengecekan terhadap kamera, share screen, serta mikrofon. Ya, untuk Lucy, apakah bisa cek sound? Ya, Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Baik, terdengar. Untuk Sandra, apakah bisa cek sound? Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar jelas. Untuk Naila, apakah bisa cek sound? Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Mungkin Naila bisa ganti slide? Ya, baik. Kepada kelompok Anissa, kami persilakan untuk presentasi pada menit ke-25. Terima kasih. Aduh, rambutku gatel nih. Ketombean, padahal aku udah pakai sampo hijau, sampo putih, sampo biru, tapi tetap aja rambutku gatel dan ketombean. Rontok lagi. Sandra, kamu pakai sampo doang? Mana cukup. Tahu nggak, sampo itu mengandung bahan SLS yang dapat menghilangkan minyak alami kulit kepala loh. SLS. SLS. Ini juga SLS. Terus gimana dong? Jadi, penggunaan sampo aja tidak cukup, harus didampingi dengan perawatan rambut lain. Pakai nih, Glossy Hair Mask. Glossy Hair Mask terbuat dari bahan alami, mudah digunakan, dan hemat loh. Selain itu, Glossy Hair Mask juga membantu mengatasi rambut rontok dan bertombe. Sebanyak 98,5% wanita berhijab memiliki masalah rambut. 52,3% dari mereka mengeluhkan masalah rambut rontok. 43,5% mengeluhkan rambut berketombe, dan 4,2% lainnya mengeluhkan masalah rambut lain. Dan 95,9% dari mereka hanya menggunakan sampo tanpa treatment tambahan lain, karena mereka beranggapan melakukan hair treatment itu ribet dan mahal. Padahal, berdasarkan pengamatan secara langsung, hampir semua produk sampo di pasaran mengandung SLS sebagai pembusa sintetik, yang bila digunakan secara terus-menerus tanpa didampingi treatment lain berpotensi membuat masalah pada rambut. Dari permasalahan ini, kami, Generasi Sudirman, dengan bangga mempersembahkan produk inovasi hair treatment berbahan dasar pare, Glossy Hair Mask. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat Ibu dosen pendamping, dan yang berbahagia teman-teman kontingen PIMNAS ke-34. Perkenalkan anggota tim kami yang terdiri dari koordinator tim yaitu Nur Anissa Wulandari, koordinator marketing dan keuangan yaitu Lucy Setiawati, koordinator produksi yaitu Naila Ruhil Aziza, dan koordinator pengembangan produk yaitu Sandra Novitasari di bawah bimbingan dari Ibu Indah Setiawati SPMP. Kenapa kami memilih pare sebagai bahan baku utama? Pare mengandung vitamin C yang dapat digunakan untuk mengatasi kerontokan pada rambut dan merangsang pertumbuhan rambut. Sifat antioksidan dari pare juga dapat menjaga kesehatan kulit kepala.
Buah pare mengandung saponin yang dapat menghambat pertumbuhan jamur, seperti jamur Melanesia sp sebagai penyebab rambut berketombe. Kenapa head treatment hair mask yang kami pilih? Kami telah melakukan perbandingan head treatment versus hair mask yang kami peroleh dari referensi yang kami baca, yang mana penggunaan hair mask bisa membantu menguatkan rambut hingga ke lapisan korteks. Penggunaan hair mask dapat dilakukan dengan mudah di rumah serta efisien. Selain itu, untuk pencarian hair mask lebih banyak dicari dan diminati dibanding hair treatment lainnya. Dari analisis Google Trends, kepopuleran hair mask dimulai dari tahun 2014 dan grafik pencarian hair mask cenderung meningkat hingga saat ini. Selain itu, kami mencoba melakukan analisis menurut subwilayah. Kami menemukan potensi terbanyak hair mask dengan Jawa Tengah berada di peringkat pertama. Hal ini selaras dengan target pasar kita, sehingga bisa menjadi peluang pasar bagi produk kami. Analisis kompetitor dilakukan terhadap merek sebagai market leader produk hair mask, yaitu L'Oreal, Macarizol, serta hair mask Pamuzel. Hair mask pare yang berkonsep bahan alami dan merupakan inovasi yang belum ada sebelumnya, menambah nilai jual dari produk kami. Analisis perbandingan kompetitor produk kami seperti yang telah kami sajikan. Dari analisis pesaing ini, hair mask memiliki keunggulan dibanding hair mask lainnya dalam aspek tersedianya kemasan kecil atau travel size, mengandung bahan alami, memiliki harga terjangkau, dan ada special gift dalam pembeliannya. Untuk yang selanjutnya adalah proses produksi. Proses produksi hair mask pare meliputi beberapa tahapan, yaitu pengeringan, ekstraksi, emulsifikasi, uji mutu, dan pengemasan. Yang pertama ada pengeringan. Pare yang telah pengeringan bertujuan untuk memperoleh simplicia yang selanjutnya akan diekstraksi menggunakan metode maserasi selama 1 kali 24 jam dengan menggunakan alkohol. Hasil maserasi tersebut akan disaring menggunakan kertas penyaring hingga mendapatkan fitrat yang jernih. Selanjutnya akan dilakukan proses emulsifikasi. Proses emulsi bertujuan untuk mencampurkan dua fase yang berbeda, yaitu fase air dan fase minyak. Kami menggunakan emulsi oil on water agar hair mask pare lebih mudah dibilas dan dibersihkan setelah diaplikasikan. Setelah emulsi tersebut selesai dan telah menjadi krim hair mask, maka akan dilakukan uji mutu produk. Uji mutu sendiri kami lakukan di Laboratorium Farmasi Universitas Jenderal Sudirman. Setelah itu baru akan dikemas ke dalam kemasan hair mask pare. Untuk uji yang telah kami lakukan untuk menjamin produk kami, yaitu yang pertama ada uji kandungan ekstrak pare, yaitu flavonoid, saponin, dan vitamin C. Lalu uji sediaan krim menurut SNI, yaitu homogenitas, organoleptik, iritasi, dan uji pH. Kami juga telah melakukan uji panelis terhadap beberapa salon maupun customer dengan tingkat penerimaan baik dari aroma, warna, bentuk, tekstur, kemasan, maupun afterfill mencapai lebih dari 90%. Kami terus berupaya meningkatkan strategi marketing untuk memperluas pasar dan menarik customer lebih banyak lagi. Seperti di awal launching, kami menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp Business dengan preferensi konsumen terhadap seluruh atribut. Produksi hair mask pare mencapai 90% suka. Launching produk kami telah sukses dibuktikan dari adanya penerimaan dari konsumen dan respon yang sangat bagus seperti rambut menjadi lebih lembut, rambut menjadi lebih mudah diatur, harga terjangkau, nyaman di kulit kepala, hingga dapat mengurangi kerontokan, dan lain-lain. Kami juga melakukan penetrasi pasar seperti paid promo di Instagram. Kami juga membuat landing page untuk lebih memudahkan dalam pencarian informasi, dan kami melakukan pengiklanan melalui Instagram AdSense. Kami juga bermitra dengan beberapa salon yang ada di wilayah Purwokerto untuk memperluas pemasaran hair mask pare. Selain itu, kami juga melakukan konvergensi radio di Dian Suara Purwokerto dan RRI Purwokerto. Untuk analisis kelayakan usaha hair mask pare dengan HPP per produk, yaitu 13.359 untuk kemasan 250 gram dan 2.804 untuk kemasan 10 gram. Kami akan mencapai titik impas pada 139 unit pada tahun pertama, dan sampai saat ini kami telah menjual jumlah 187 pieces dalam waktu kurang dari 3 bulan. Dengan benefit cost ratio 1,49 yang menunjukkan bahwa produksi hair mask ini dapat dilanjutkan untuk kedepannya dengan net cash flow pada tahun pertama yaitu Rp4.186.000. Untuk keberlanjutan usaha dari Produksi Hair Mask di tahun 2021, kami telah berhasil melakukan rebranding untuk memberikan tampilan baru kepada produk Hair Mask pare ini. Kemudian kami juga telah membuat ke dalam kemasan yang lebih travel size yaitu saset. Kami telah bermitra dengan supplier PT Indo Asa Herbatama Yogyakarta, dan kami juga telah bermitra dengan petani pare di Cilongok, Banyumas.
Di tahun 2022, kami akan memperluas ekstensi pasar dan akan membuat inovasi paket hybrid lainnya yang terbuat dari bahan baku pare. Di tahun 2023, kami akan membuat CV, mematenkan merek dagang, membuat notifikasi dari BPOM, dan membuat sertifikasi halal. Dan di tahun 2024, kami akan melakukan perluasan pasar hingga ke luar negeri. Kami telah melakukan konsultasi dengan Laka POM Banyumas untuk keberlanjutan usaha kami untuk pendampingan dalam pembuatan izin edar. Kami telah berhasil membuat NIB dan sedang dalam proses pendaftaran hak cipta. Kami juga telah berhasil melakukan oral presentation di International Symposium dan kami berhasil submit artikel untuk Positing Index Scopus dan book chapter ber-ISBN Universitas Jenderal Sudirman. Kami juga telah berhasil melakukan publikasi media massa seperti di Web Unsur, Hermal Jateng, Sekap Media, Tribun Jateng, Sari Agri, dan Radar Banyumas. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah menyelenggarakan acara PIMNAS ini, serta Universitas Jenderal Sudirman yang telah mewadahi kami hingga sampai ke acara PIMNAS ini. Rambutmu adalah mahkotamu. Jadi, rawatlah rambutmu dengan menggunakan losi Hermax. Losi Hermax. Hermax for your healthy hair. Jangan lupa untuk menggunakan Hermax untuk solusi rambut berkilau dan bebas berketombe. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada kelompok Nur Anissa dari Universitas Jenderal Sudirman yang sudah melakukan presentasinya dengan semangat dan sangat baik. Untuk pada sesi ini akan kita masuki sesi diskusi tanya jawab oleh Dewan Juri. Kepada Dewan Juri, waktu dan tempat kami persilahkan. Kami berikan kesempatan Ibu Wika terlebih dahulu. Silakan Ibu Wika. Oke, terima kasih Pak Rimbawan. Ya, kepada mahasiswa tadi yang diketuai oleh Mbak Nur Anissa Wulandari, ya selamat ya sudah sampai pada tahapan PIMNAS ini ya. Oke, Glossy Hair Mask. Tes sound, cek sound ini ya. Suara saya jelas terdengar ini Mbak Nur Anissa dan kawan-kawan? Jelas Ibu. Jelas terdengar ya. Oke, ya terima kasih. Ya, ini produk maskernya ini ya. Ini tujuannya untuk apa sebenarnya? Untuk ketumbe saja, ataukah untuk kerontokan, atau seperti apa? Dari izin menjawab, untuk produk Glossy Hair Mask ini, terutama itu untuk membantu mengurangi masalah rambut rontok dan berketombe. Oke, kemudian yang menjadikan pembanding kompetitornya itu apakah memang untuk keduanya itu atau yang lain? Seperti tadi dikatakan L'Oreal ya, ada L'Oreal juga ya. Kompetitornya yang tadi disampaikan? Izin menjawab Ibu. Ya, Iya silakan. benar, untuk alis kompetitor sendiri kami mengambil dari merek Macarizo, L'Oreal, kemudian Ormusel. Oke, apakah itu sama dengan hair mask pare itu ya dari bahan alami begitu? Seperti Untuk ya. Baik, izin menjawab, untuk hair mask sendiri kami mengambil bahan alami pare, sedangkan untuk kompetitor lain untuk bahan alaminya seperti lidah buaya, kemudian ada juga yang dari ginseng seperti itu, Bu. Jadi kami lebih unggul dalam hal bahan alami karena pare belum pernah ada seperti itu, Bu. Ya, hanya kompetitornya kan tidak selalu sama-sama pare ya, tapi menggunakan bahan alami yang efektif untuk mengatasi ketumbe dan kerontokan rambut ya. Jadi kompetitornya jangan dibatasi hanya bahan pare saja, tapi bahan-bahan yang lain juga, bahan alami yang lain yang juga efektif untuk mengatasi masalah rambut tadi yang Anda maksudkan dua tadi ya. Oke. Kemudian bahan parenya itu kan tidak hanya pare saja ya komposisinya ya, ada buah-buahan juga ya. Ya, izin menjawab. Ya, silakan. Untuk saat ini produk Hair Mask dari Glossy itu menggunakan bahan alaminya itu hanya dari pare untuk saat ini. Tetapi di laporan akhir itu Anda sebutkan juga menggunakan buah-buahan. Kemudian komposisinya bagaimana antara bahan utamanya pare dengan bahan lain?
Untuk izin menjawab ya, untuk Ya, yang buah bahan itu untuk aroma. Ya, izin menambahkan Ibu. ya silahkan. Ya, untuk bahan-bahan sendiri, kami menggunakan bahan utama pare sebagai eh, produk bahan utama produk kami, Ibu. Dan untuk buah-buahan sendiri itu, kami menggunakan bibit parfum untuk memberikan aroma pada produk Hermax-nya, Ibu. Oke. Kemudian di tahapan produksi ya, tahapan produksi tadi kan sudah ada pengujian, beberapa pengujian. Tapi untuk menguji apakah ini efektif, untuk tahu bahwa ini efektif untuk mengatasi kerontokan rambut, kemudian menghilangkan ketombe, bagaimana? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Untuk mengetahui itu, kami menguji kandungannya yang ada di dalam pare, yaitu ada flavonoid, saponin, dan vitamin C. Yang mana kandungan-kandungan tersebut itu menurut referensi yang telah kami temukan itu dapat. Suaranya, maaf hilang, Mbak. Suaranya di unmute coba. Sekarang masih mute. Ya, oke. Sekarang apakah sudah terdengar, Ibu? Sudah. Ya, sudah. Untuk pengujiannya itu sendiri itu ada uji kandungannya, flavonoid, saponin, dan vitamin C, yang mana kandungan-kandungan tersebut itu menurut referensi yang telah kami temukan dapat mengatasi permasalahan rambut. Oke, jadi itu kandungan ketika belum diolah ya, masih pare asli ya, buah aslinya ya. Sudah dilakukan ekstraksi, maserasi, Ibu. Setelah ekstraksi sudah diuji kandungannya. Ya, betul, Ibu. Oke, kemudian maaf bisa ditampilkan nggak ininya, labelnya, label di kemasannya, di kemasan. Foto aslinya bukan desain ada nggak, Mbak? Foto kemasan Anda ada? Foto produk asli bukan desain ya. Kemasan produk Anda. Bukan desain. Produk aslinya. Mohon maaf, Ibu, itu sudah produk kami, Ibu. Ini produk aslinya? Iya, betul, Ibu. Itu produk aslinya real ya. Oke. Ini sebagai contohnya, Ibu. Iya. Nah, menurut kalian sudah informatif nggak ya di label itu? Menunjukkan kelebihannya apa? Sudah informatif nggak? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Untuk di produk kami sendiri sudah tertulis untuk keunggulan produk kami. Seperti yang tertera dengan pare pilihan, sehingga sebagai solusi wanita, sebagai solusi untuk rambut rontok dan berketombe, dan itu salah satu keunggulan dari produk kami, Ibu. Ya, saya kira labelnya harus lebih informatif ya, memilih kandungan apa-apa itu ya, karena kalau mengatakan bahwa ini efektif untuk mengatasi rambut berketombe, saya kira banyak produk juga akan menyebutkan itu di kemasannya. Itu ya, Mbak ya. Baik, Ibu, terima kasih atas masukannya. Oke, kemudian untuk ketercapaiannya, ketercapaian dari target awal, belum sesuai dengan target kan ya, penjualannya, omset penjualannya? Iya, Ibu izin menjawab. Ya, silakan. Untuk ketercapaian target itu kebetulan tim kami juga sudah menjual sebanyak 187 pieces, yang dimana ukuran 250 gram itu 35 pieces dan 10 gram itu 120 pieces, yang mana penjualan ini dilakukan di 3 bulan selama dari mulai launching dan saat ini berarti sudah memenuhi target penjualan Ibu, karena target penjualan kami 1 bulan itu 20 pieces dalam untuk jika yang kemasan 250 gram. Setiap 1 bulan? 1 bulan berapa piece? Berapa pieces? 1 bulan 20 unit, Bu. 20 pieces 1 bulan. Sedangkan targetnya di awal 30. Artinya gini, ketika ada target bulanannya kan belum sesuai target awal ya, Mbak ya, betul? Izin konfirmasi, Ibu, untuk target penjualan sendiri per bulan kami sudah tercapai, Ibu. 30 itu ya? 30 itu. 20, Bu. Oh, target awalnya 20. Oke, kemudian tercapai setiap bulan realisasinya adalah 30. Ya, yang paling banyak lewat apa? Yang paling banyak menggunakan media apa? Ya, untuk yang banyak menggunakan media
WhatsApp, Ibu. Jadi kami menawarkan kepada konsumen melalui WhatsApp, kemudian mereka bisa memesan melalui marketplace yang kami sediakan, Ibu. Oh iya, oke. Kalau melalui WhatsApp berarti hanya dengan orang lain dikenal saja ya. Artinya jangka pendek itu akan efektif, tapi belum tentu jangka panjang, gitu kan ya. Nah, mungkin bisa di... Iya, oke. Waktu saya sudah habis, mungkin nanti bisa dilanjutkan ke juri berikutnya. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Bu Wika. Kami berikan kesempatan kepada Pak Budi. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih pada Bapak Rimbawan atas kesempatannya. Mohon konfirmasi suara saya terdengar ya. Terdengar, Bapak. Ya, terima kasih. Saya ingin mendapatkan informasi terkait dengan latar belakang pendidikannya. Jadi ketuanya kan dari S1 Sosiologi. Mohon anggotanya bisa menjelaskan terkait dengan prodinya dari mana saja. Ya, izin menjawab. Apakah suara saya terdengar? Iya. Untuk ketua tim, yaitu Nur Anissa Wulandari, berasal dari S1 Sosiologi. Untuk saya sendiri, Lucy Setiawati dari S1 Keperawatan Reguler, sedangkan Naila Ruhil Azizah dari S1 Keperawatan Internasional, sedangkan Sandro Novitasari dari S1 Kimia. Ya, terima kasih ya. Kemudian yang kedua, nanti mohon kalau mau menjawab disebutkan namanya ya. Terkait dengan penggunaan pare ya, apakah memang bisa menjamin terkait dengan efek SLS karena minyak alami kulit rambut itu? Silakan Adek. Ada bisa menjawab? Iya, izin menjawab, Bapak. Jadi kami mengambil produk pare karena menyadari bahwa dari berbagai sampo yang ada terdapat SLS atau pembusa sintetik. Untuk hair mask sendiri itu sebagai hair treatment tambahan untuk membantu menutrisi rambut, Bapak. Ada penjelasan ilmiah, saudara menggunakan pare begitu? Ya, izin menjawab, menurut referensi yang kami baca, untuk kandungan flavonoid sendiri itu dapat digunakan untuk membantu mengatasi hal tersebut, Bapak. Ya, sudah. Saya lanjut ya. Terkait dengan uji konsumen, itu siapa saja konsumen yang saudara lakukan, kemudian berapa jumlah konsumen yang saudara ujikan? Izin menjawab, Bapak. Untuk uji konsumen itu sendiri, kami melakukan ujinya kepada target kami, yaitu wanita berhijab sebanyak 30 orang. Latar belakang? Yang mana wanita berhijab itu sudah memiliki masalah rambut. Dan maksud saya ibu rumah tangga, mahasiswa, atau masyarakat begitu? Untuk latar belakangnya itu sendiri adalah mahasiswa. Mahasiswa total semua ya? Izin menambahkan juga, Pak. Kami juga melakukan uji panelis ke berbagai salon dan di situ juga untuk masyarakat yang secara umum, Pak. Ya. Kemudian tadi ada penjualan ya, 250 gram itu terjual 35 buah. Yang 10 gram terjual 152 buah. Kesimpulannya apa itu? Ya, izin menjawab, Bapak. Naila. Silakan. Untuk kesimpulannya sendiri, kami sudah mencapai untuk target bulanan kami, sehingga untuk kedepannya untuk mencapai titik impas dapat dimungkinkan dan berpotensi untuk memperoleh keuntungan. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Untuk keberlanjutan usaha, mungkin ini yang terakhir ya. Di tahun 2023 itu pengurusan BP POM ya. Apakah tidak mungkin BP POM itu dilakukan di tahun 2022? Karena itu kan persyaratan sebagai produk yang bisa layak jual. Baik Bapak, saya Nur Anissa Wulandari izin menjawab. Untuk tahun 2022 kami sudah mulai mengurus
BPOM, kami juga sudah sebenarnya untuk konsultasi dengan BPOM sudah kami lakukan pada tahun ini. 2022 mungkin kami sudah mencoba melakukan persyaratan-persyaratan apa saja, kualifikasi apa saja dalam kepengurusan BPOM sehingga tahun 2023 semua persyaratan tersebut bisa dapat dipenuhi dan kami bisa mengurus BPOM seperti itu. Ya, terima kasih ya atas klarifikasinya. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Rimbawan. Baik, terima kasih Pak Budi. Adik-adik selamat, saya melanjutkan, masih ada 2 menit lagi ya. Pertama, saya ingin adik-adik bercerita meyakinkan bahwa komponen flavonoid, vitamin C, dan saponin yang ada di dalam produk Anda itu memang terbukti untuk bisa memperbaiki tekstur rambut dan kesuburan rambut. Silakan. Bagaimana Anda meyakinkan kepada kami dan kepada audiens yang lain bahwa kandungan 3 senyawa tersebut dalam kondisi yang cukup untuk membuat rambut menjadi lebih sehat. Bisa, silakan. Mbak Sandra, menjawab Bapak. Silakan. Untuk kandungan-kandungan sendiri itu emang sudah bisa mengatasi masalah rambut. Itu dibuktikan dengan berbagai testimoni dari konsumen. Terus dari konsumen juga sudah merasakan bahwa mengalami rambut yang lebih baik gitu Pak. Terus apakah Anda punya kandungan, kadar flavonoidnya berapa, saponinnya berapa, vitamin C-nya berapa? Karena saya tidak melihat tadi ada di komposisi ya di dalam label Anda. Untuk kandungan flavonoid sendiri itu ada 0,3345 mg per 100 gram. Oke. Vitamin C-nya berapa? Untuk vitamin C-nya itu 0,1102 mg per 100 gram. Nah, itu cukup, maaf, apakah itu cukup untuk menyehatkan rambut dari referensi yang ada? Menurut referensi yang kami baca, itu sudah cukup, Pak. Karena 0,0 miligram cukup ya? Iya, Pak. Nah, baik, terima kasih. Waktunya sudah habis ya. Nanti coba ditinjau ulang apakah dengan konsentrasi 0, sekian miligram itu bisa untuk menyehatkan rambut ya adik-adik ya. Terima kasih. Waktunya habis. Selamat untuk semuanya. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih banyak kepada kelompok 18 yang sudah melakukan presentasi. Untuk presentasi selanjutnya akan kita lakukan kembali pengundian melalui aplikasi. Kepada rekan saya kami persilahkan.